Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khorin Sadi Fitriana dengan NIM 24080860028. Yang pertama yaitu hadis tentang pendidikan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang memiliki status hadisnya, barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu, adalah doif atau lemah. Hadis ini disebut dalam riwayat Imam Ahmad, namun para ulama menilai sanadnya lemah karena terdapat beberapa perawi yang dinilai tidak kuat hafalannya. Meskipun sanadnya doif, maka maknanya tetap benar dan sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya ilmu. Selanjutnya, penjelasan dari hadis ini yaitu hadis ini menegaskan bahwa ilmu adalah kunci keberhasilan dalam urusan dunia maupun akhirat. Segala bentuk kemajuan dunia dan amal akhirat yang benar membutuhkan ilmu sebagai dasarnya. Karena itu, siapapun yang ingin meraih keduanya harus menguasai ilmu, sebab ilmu merupakan fondasi utama kehidupan manusia. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam hadis ini. Hadis ini yaitu meliputi dorongan untuk menjadikan ilmu sebagai dasar setiap aktivitas, baik dunia maupun akhirat. Hadis ini mengajarkan pentingnya usaha dan kesungguhan dalam belajar, menumbuhkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan persiapan akhirat, serta memotivasi setiap muslim untuk terus menambah ilmu sebagai jalan memperbaiki diri. Selanjutnya, saya akan membacakan hadis pendidikan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang memiliki status hadis. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim. Karena terdapat dalam kitab hadis paling otentik setelah Sahih Bukhari dan Muslim, kedudukannya sangat kuat. Penjelasannya, hadis ini menjelaskan bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh menempuh jalan untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang bermanfaat, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Yang dimaksud memudahkan jalan ke surga bukan hanya memudahkan masuk surga secara fisik, tetapi juga memudahkan seseorang melakukan amal saleh, diberi pemahaman yang benar, dijauhi dari maksiat, serta dibimbing menuju kehidupan yang semakin dekat dengan ridha Allah. Mencari ilmu dianggap ibadah besar karena melalui ilmu seseorang dapat memahami perintah dan larangan Allah dengan benar. Selanjutnya yaitu nilai-nilai hadis. Yang pertama, nilai keutamaan menuntut ilmu. Mencari ilmu adalah amal yang tinggi derajatnya dan mendatangkan pahala yang besar. Yang kedua, ilmu kesungguhan dan usaha. Islam mendorong umatnya untuk berusaha menempuh jalan ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, nilai spiritual. Ilmu menjadi sebab hidayah, kemudahan dalam beramal, dan jalan menuju surga. Yang keempat, nilai manfaat sosial. Orang berilmu dapat memberi manfaat yang luas bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang terakhir, nilai kedisiplinan. Ilmu hanya dapat diperoleh oleh orang yang disiplin, bersabar, dan tekun. Selanjutnya yaitu nilai-nilai hadis. Yang pertama, nilai keutamaan menuntut ilmu. Mencari ilmu adalah amal yang tinggi derajatnya dan mendatangkan pahala yang besar. Yang kedua, ilmu kesungguhan dan usaha. Islam mendorong umatnya untuk berusaha menempuh jalan ilmu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, nilai spiritual. Ilmu menjadi sebab hidayah, kemudahan dalam beramal, dan jalan menuju surga. Yang keempat, nilai manfaat sosial. Orang berilmu dapat memberi manfaat yang luas bagi diri sendiri dan masyarakat. Yang terakhir, nilai kedisiplinan. Ilmu hanya dapat diperoleh oleh orang yang disiplin, bersabar, dan tekun. Selanjutnya yaitu hadis lingkungan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya ardon mayyinatan falatahu fihi ma aqor wa ma akalahul mawafiyu fawalahu sodaqoh. Status hadisnya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, dan dinyatakan hasan sahih oleh Imam Tirmizi karena banyak jalur dan perawi yang kuat. Para ulama menilainya valid untuk diamalkan. Penjelasan hadisnya, hadis ini menjelaskan bahwa siapapun yang menghidupkan tanah mati lalu mengelolanya hingga bermanfaat, maka ia mendapatkan pahala.
Tanah yang awalnya tidak berguna menjadi produktif berkat usahanya, sehingga ia berhak atas hasilnya dan memperoleh ganjaran dari Allah. Bagian kedua hadis apa yang Selanjutnya nilai-nilai dalam hadis ini. Yang pertama yaitu nilai produktivitas dan kerja keras. Islam mendorong umatnya untuk mengelola tanah, bercocok tanam, dan memanfaatkan sumber daya. Yang kedua, nilai kebermanfaatan. Setiap usaha yang menghidupkan bumi dan memberi manfaat bagi makhluk hidup bernilai pahala. Yang ketiga, nilai kepedulian lingkungan. Hadis ini mengajarkan pentingnya memakmurkan bumi, bukan membiarkannya terbengkalai. Nilai yang keempat, nilai sedekah. Bahkan hasil yang dimakan binatang dianggap sedekah bagi pemiliknya, menunjukkan luasnya rahmat dan pahala dari Allah. Yang terakhir, nilai kemandirian. Islam menghargai orang yang berusaha sendiri dan memberi manfaat nyata melalui kerja produktif. Selanjutnya ada hadis lingkungan yang kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yabulanna ahadakum fil ma'id daimil ladzi la yajri summa yahtasilu fi. Status hadisnya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Mereka terdapat dalam dua kitab. Hadis paling otoritatif, statusnya sangat sahih. Selanjutnya penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan larangan keras untuk buang air kecil di air yang tenang atau tidak mengalir, kemudian menggunakan air tersebut untuk mandi. Alasannya adalah karena air yang tidak mengalir mudah tercemar najis, menimbulkan bau, menjadi sumber penyakit, dan tidak layak dipakai bersuci. Rasulullah menekankan hal ini sebagai bentuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta kesucian air yang digunakan untuk ibadah. Larangan ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan lingkungan dan pencegahan penyakit. Selanjutnya nilai-nilai hadis ini. Yang pertama, nilai kebersihan. Islam sangat menekankan menjaga kebersihan air yang digunakan untuk bersuci dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nilai etika lingkungan, mengajarkan agar tidak merusak alam, tidak mencemari air, dan menjaga ekosistem. Yang terakhir, nilai tanggung jawab sosial, agar setiap muslim menjaga fasilitas umum demi kepentingan orang banyak. Selanjutnya yaitu hadis tentang tumbuhan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Istaqilu zaita wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Status hadisnya, hadis ini hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan beberapa ahli hadis lainnya. Imam Tirmidzi menilainya hadis sahih sehingga hadis ini valid dan dapat diamalkan. Penjelasannya, hadis ini menjelaskan bahwa minyak zaitun adalah makanan dan minyak oles yang dianjurkan dalam Islam karena berasal dari pohon yang Allah sebut sebagai pohon yang diberkahi dalam surat Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 35. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi minyak zaitun dan menggunakannya untuk pengobatan atau perawatan karena memiliki banyak manfaat kesehatan dan merupakan sumber berkah dari Allah. Yang terakhir, nilai yang terkandung dalam hadis ini. Yang pertama, nilai kesehatan. Islam mendorong konsumsi makanan yang menyehatkan dan bermanfaat. Yang kedua, nilai kesederhanaan. Minyak zaitun adalah bahan alami sederhana namun membawa banyak manfaat. Yang terakhir, nilai keberkahan, mengajarkan bahwa sesuatu yang diberi Allah membawa kebaikan bagi tubuh dan jiwa. Hadis tentang tumbuhan yang kedua berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna asanama huyiro bihi syaibul hinna wal katam. Status hadisnya, hadis ini sahih, hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinilai hasan oleh para ulama hadis seperti Al-Albani karena sanadnya kuat dan perawinya thiqah. Hadis ini valid dan dapat diamalkan. Penjelasannya, hadis ini menjelaskan anjuran Nabi Muhammad SAW untuk mengubah warna uban menggunakan bahan alami, yaitu henna dan katam, sejenis tanaman pewarna yang menghasilkan warna merah kecoklatan atau kehitaman. Rasulullah tidak memerintahkan untuk mengubah uban secara mutlak, tetapi memberikan panduan jika seseorang ingin merawat rambutnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan berhias dengan cara
yang baik dan tidak menipu, serta menggunakan bahan alami yang aman. Nilai-nilai hadis ini yang pertama, nilai kebersihan dan kerapian diri. Islam mendorong umatnya menjaga penampilan dengan cara yang sopan. Yang kedua, nilai kesehatan alami. Penggunaan henna dan katam adalah bahan alami tanpa bahaya. Yang terakhir, nilai estetika. Islam memberi ruang untuk berhias selama tidak berlebihan. Selanjutnya ada hadis tentang kimia. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Status hadisnya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim karena diriwayatkan oleh kedua kitab paling kuat. Hadis ini berstatus muttafaqun alaih, yaitu sangat sahih dan tidak diragukan keabsahannya. Penjelasan hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sangat menganjurkan penggunaan siwak, terutama ketika akan melaksanakan sholat. Namun beliau tidak mewajibkannya karena khawatir akan memberatkan umatnya. Dengan kata lain, siwak adalah sunnah sebagai bentuk menjaga kebersihan mulut, menyempurnakan wudhu, dan memuliakan ibadah. Hadis ini juga menunjukkan kelembutan Nabi yang tidak ingin memberikan beban berat kepada umatnya, sekaligus menekankan pentingnya kebersihan dalam ibadah. Nilai hadisnya, yang pertama, nilai kebersihan. Menjaga kebersihan mulut sebagai bentuk persiapan beribadah. Yang kedua, nilai penghormatan terhadap sholat. Datang menghadap Allah dengan keadaan bersih dan rapi. Yang terakhir, nilai kasih sayang Nabi. Nabi tidak memberatkan umat sehingga perintah siwak tidak diwajibkan. Selanjutnya yaitu ada hadis tentang luar angkasa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man taba qabla an tadla'u syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Status hadisnya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Muslim karena berada dalam kitab hadis paling otentik. Statusnya valid dan sangat kuat. Penjelasannya, hadis ini menjelaskan bahwa pintu taubat tetap terbuka bagi siapapun yang kembali kepada Allah selama belum datang tanda besar kiamat, yaitu terbitnya matahari dari barat. Ketika matahari benar-benar terbit dari barat, saat itu pintu taubat ditutup dan manusia tidak lagi diterima taubatnya. Hadis ini mengingatkan bahwa kesempatan taubat masih terbuka luas selama masih hidup dan belum terjadi tanda kiamat tersebut. Selanjutnya, nilai-nilai dalam hadis ini yang pertama, nilai rahmat Allah. Allah Maha penerima taubat dan membuka pintu ampunan luas bagi hambanya. Yang kedua, nilai keimanan kepada hari kiamat, mengajarkan keyakinan akan tanda-tanda besar kiamat. Yang ketiga, nilai kesegaran dalam taubat, menekankan agar tidak menunda taubat karena kesempatan itu terbatas. Yang terakhir, nilai kesadaran diri, mendorong manusia untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Selanjutnya ada hadis hewan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Naha Rasulullah SAW an kulli dinabin minasyibai wa man kulli dimikhlabin minatoyir. Status hadisnya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim karena tercantum dalam sumber yang sangat kuat. Penjelasan hadisnya, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang memakan hewan-hewan buas bertaring seperti singa, harimau, serigala, serta burung pemangsa yang memiliki cakar tajam seperti elang, raja wali, dan burung pemakan daging lainnya. Larangan ini berkaitan dengan sifat hewan-hewan tersebut yang agresif, memakan bangkai, dan memiliki watak buas. Islam memerintahkan agar makanan umatnya bersih, halal, dan tidak membawa mudarat, sehingga jenis hewan predator dan burung pemangsa tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Nilai-nilai hadisnya, yang pertama, nilai-nilai kehati-hatian dalam konsumsi makanan. Islam menyeleksi makanan agar tidak berbahaya atau buruk bagi manusia. Yang kedua, nilai kesehatan. Hewan pemangsa dan burung bercakar sering membawa penyakit atau mengkonsumsi bangkai. Yang terakhir, nilai kepatuhan pada syariat, mengajarkan bahwa kehalalan makanan ditentukan oleh ketentuan Allah dan Rasul-Nya.